action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wah, sangat bersemangat sekali ya di pagi yang cerah ini. Iya dong. Iya, tentunya dong, harus semangat ya. Langsung saja, saya Linda Yani bersama rekan saya Fani Wulandari, akan menemani kalian dalam talk show nyanyi dari ngaji bareng Pak Dedi dalam tajuk Diksi Redaksi Sematik Lirik. Ya, senang sekali rasanya dapat menemani teman-teman semuanya dalam acara talk show yang tentunya sangat menarik ya, karena kita ada narasumber yang tentunya sangat kece dan keren sekali ya Pak. Seperti biasa nih teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi juga sangat bermanfaat ya bagi kita semua gitu. Iya, benar sekali. Nah, waktu minggu kemarin kita bahas tentang lagu religi. Nah, pada kali ini juga sama lagunya tentang lagu religi. Kemarin itu tentang Bismillah Cinta. Nah, sekarang tentang Muhasabah Cinta. Masih tentang cinta-cintaan yang Tapi kali ini beda cintanya. Wah, Ya, tentunya kali ini itu membahas tentang cinta kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Subhanallah. ya. Lagu Muhasabah Cinta ini dipopulerkan pertama kali oleh Ed Koestik, kemudian di cover oleh Anissa Rahman yang kemudian viral ya. Jadi udah nggak asing lagi nih bagi kita semua lagunya gitu ya teman-teman. Iya, betul sekali. Nah, lagu ini, lagu Muhasabah Cinta ini lagu tentang kecintaan kepada makhluk, kepada Sang Pencipta, dan pada talk show kali ini mudah-mudahan dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas makna dan pemilihan redaksi pada lirik lagu Muhasabah Cinta ini. Tentunya dengan adanya narasumber kita, langsung saja kita panggil bersama Pak Dedi Sulaiman. Silakan Pak. Terima kasih. Ya Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Fani. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah hari ini cerah banget ya. Dari tadi pagi matahari bersinar kuning seperti baju dan kursinya di sini. Kuning. Jadi bersatu padu ya Pak? Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu sekarang Bapak kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Ya, ternyata kita kuliah cuma 2-3 kali pertemuan lagi ya. Yang akan aku rindukan adalah kegiatan seperti ini. Kalian liburnya kalau 1 bulan 2 bulan itu terlalu lama ya. Jadi kalau kalian GJ di rumah nggak ada kegiatan, kita berkegiatan dan kita ngupas lagu. Kalau dibahas kayaknya perlu seumur hidup kita ya, lagu dengan ribuan seperti itu. Ini masih edisi berbahasa Indonesia. Kalau kalian ketemu lagi di mata kuliah saya semester depan, kita lagu berbahasa Inggris, talk show bahasa Inggris, nyanyi berbahasa Inggris ya. Itulah kesibukannya sampai 2-3 kali pertemuan ke depan. Dinda. Oke, mungkin langsung saja ke pembahasan kita kali ini, yaitu mengupas lagu yang berjudul Muhasabah Cinta. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang lagunya, mari kita saksikan performance dari tim musik kita. Langsung saja, selamat asik, selamat menonton, dan selamat menyaksikan. Wow.
Ini mungkin di sini ada liriknya dulu Iya. ya, teman-teman. Kita lihat ada berapa bait ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang bagus ya, ini di tengah itu dia 3 baris ya. Iya, yang lainnya 4. Ya, dari segi judul ya, tadi kamu membahas tentang muhasabah cinta. Muhasabah, kita sering dengar mungkin kata muhasabah dari kata muhasabah. Jadi kita bermuhasabah itu apa ya, exhausting gitu ya, menghabiskan cinta. Menghabiskan cinta itu kepada siapa sih? Nah, nanti di sini akan kita kupas liriknya dari awal hingga akhir.
langsung saja kali ya ke next slide. Oke. Di sini ada lirik wahai pemilik nyawaku. Oke. Nah, kenapa dalam kalimat ini wahai pemilik nyawaku, kenapa tidak langsung saja wahai Tuhanku gitu Pak? Ya, baik. Pertanyaan bagus. Jadi kalau tidak ada pertanyaan dari audiens, ini dari host juga udah nanya hal yang bagus. Jadi kenapa nggak langsung aja sih? Kita itu sebagai manusia ya punya rasa seni di dalamnya. Jadi dalam lirik itu kelihatan Linda bagaimana kita berkesenian, di mana berkesenian ini adalah cara kita untuk beribadah kepada Allah. Orang berbeda-beda ya cara beribadah kepada Allah itu, salah satunya di kita itu ada unsur seni. Bagi sastra juga sama, karena ini wahai pemilik nyawaku. Kenapa tidak wahai Tuhanku? Yang pertama yang akan kita kejar adalah syllable. Nah, saya suka mengajar syllable itu. Kalau wahai Tuhanku cuma 5. Kali ini wahai pemilik nyawaku. Kita memang perlu 8. Rata-rata untuk sebuah stress syllable dalam lirik itu 8. Dalam pantun itu 8, dalam beberapa di dalam bahasa Sunda itu ada yang namanya pupuh juga 8. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan juga tentang pemilik nyawaku. Ketika kita berbincang dengan diksi, Fani ya, diksinya itu pemilik nyawaku. Nah, ada asosiasi makna yang kita itu harus betul-betul berserah diri. Ini pemilik nyawa itu siapa? Yang bisa ngambil nyawa itu tiap detik, tiap menit, dan kita sebetulnya tidak ada yang bisa menjamin bahwa besok kita hidup lagi sebetulnya. Nah, makanya itu wahai pemilik nyawaku. Kalau dalam pragmatik itu disebut dengan deixis ya. Di sini ada orang yang tidak tersebut, maksudnya pemilik itu ada milik itu sebagai kata kerja, ada itu sebagai animate kalau dalam semantik ya, bukan orang. Animate berarti ada kreator kalau dalam hal ini yaitu Tuhan tadi kata Linda. Jadi dengan diksi pemilik nyawaku itu ada sebuah kekuatan yang kita itu tidak ada apa-apanya. Makanya masuk ke baris kedua ya, betapa lemah diriku ini. Nah itu jadi masuk pada wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini. Memang manusia itu gak ada apa-apanya. Kita itu tidak ada yang menjamin kita besok hidup, minggu depan hidup. Nah makanya pemilik nyawa itu ada punya kekuatan ini. Wah sangat ini ya, meskipun baru awal itu tapi pembahasannya sudah mulai berisi gitu ya. Gitu ya. Nah dari mengenai bait betapa lemah diriku ini, itu kan ada kata lemah ya Pak. Nah kata lemah ini itu kata lemah yang sesungguhnya atau ada makna tertentu? Misalnya lemah di sini tuh kita kan manusia gitu, jadi kita harus rendah diri di hadapan Sang Pencipta gitu, atau seperti apa? Betul. Nah memang ada beberapa makna ya. Yang pertama, kalau kita sudah menunjukkan bahwa wahai pemilik nyawaku kepada Allah, sehingga lemah di sini memang artinya lemah. Kalau dalam Al-Quran itu manusia disebutkan dalam 4 istilah. Yang pertama kita tahu An-Nas, surat terakhir itu manusia. Al-Insan juga manusia kita. Kemudian ada Al-Bashar juga manusia. Ada anak cucu Adam. Wahai anak cucu Adam ya kita sebetulnya. Al-Insan kita ada. Kalau dengan istilah pilihan Al-Insan itu memang menunjukkan manusia dalam keadaan lemah. Sesungguhnya manusia itu pelupa, itu dengan istilah Al-Insan. Sesungguhnya manusia itu lemah, itu dengan Al-Insan. Jadi lemah di sini memang kamu itu manusia itu nggak ada apa-apanya. Sehingga kita itu harus betul-betul berserah diri pada Allah dengan keadaan apapun. Baik, terima kasih Pak. Nah jadi dalam lemah di sini itu kita harus harus meningkatkan value kita ya kepada Allah, bahwa kita itu tidak apa-apanya gitu tanpanya gitu. Oke, baik, mungkin ke next slide ya. Nah, di sini ada berat ujian darimu, kupasrahkan semua padamu. Di sini ada kata berat dan ujian ya Pak. Yeah. Seperti yang kita tahu, Allah itu
nggak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan manusia gitu. Tapi kenapa di sini ada kata berat ujian gitu, dan ujian gitu? Makna yang sebenarnya seperti apa gitu Pak? Baik, saya menyampaikan ya anak-anak, baik kamu yang hadir di sini ataupun kalian yang menonton, sesungguhnya kita itu memiliki beberapa fase kehidupan. Allah itu menciptakan kita itu personal dan sosial. Sosial itu kita belajar, bisa berbahagia di sini, berkesenian. Tetapi di luar sana, kita sebagai manusia, kamu bisa berpikir sendiri bahwa Allah itu menciptakan kita itu personal. Sehingga kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah itu menciptakan kita personal, cobaan itu silahkan pikirkan sendiri. Saya, Fani, Linda, kita punya cobaan-cobaan ya, yang mungkin saya punya cobaan yang berat seperti ini. Fani kalau misalnya di luar sana, Pak, saya mau curhat, saya sedang mengalami keadaan diri, keluarga, kosan, kuliah, itu pasti secara personal itu punya cobaan. Sehingga manusia siapapun itu pasti punya cobaan yang berat. Apakah kalian sudah mengalami atau sekarang mungkin belum mengalami yang berat, tapi suatu saat akan mengalami, itu harus kupasrahkan semua padamu, karena kita memang diciptakannya oleh Allah, ya kita harus serahkan lagi kepada Allah. Itu berat ujian darimu, itu setiap orang akan mengalami. Bukan doa ya, tapi memang tadi kata Fani, tidak akan pernah ngaku beriman seseorang kalau belum aku uji. Jadi semuanya akan diuji. Iya, seperti itu ya. Jadi apapun cobaannya tetap harus ujung-ujungnya kembali lagi ke Allah gitu, pasrah lagi kepada Sang Pencipta gitu. Betul. Mungkin next slide ya. Oke, next slide ada lirik Tuhan baru kusadar indah nikmat sehat itu. Nah, dalam lirik ini terdapat kalimat nikmat sehat. Nah, kenapa? Kan nikmat itu banyak Pak ya. Nikmat itu sangat luas. Nah, tapi di sini ditulisnya nikmat sehat gitu. Kenapa? Kan banyak ada nikmat kebahagiaan misalnya. Nah, seperti apa? Ya, kalau kamu dalam sidang Jumat, mungkin perempuan nggak Jumatan ya, ada beberapa kita sering diingatkan oleh khatib itu kita diberi nikmat iman, nikmat Islam. Kalau di sini kenapa sih nikmat sehat nggak disebutkan nikmat Islam gitu, Van ya, Lin ya? Nah, saya harus menyampaikan sesuatu begini. Iman itu, Islam itu kita bisa yakini, bisa jalani karena sehat. Coba bayangkan kita pernah sakit kan, sakit itu kamu sholat aja nggak tahu kayak gimana, ini jam berapa, kamu ketika panas misalnya harus berdiri aja nggak kuat. Sehingga iman kita, Islam kita, kalau kita tidak dalam keadaan sehat itu tidak sehat juga imannya. Sehingga betul menurut penulis lirik ini bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat yang pertama. Ketika kita sehat begini, kita bisa sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, kita akan menikmati Islam kita, menikmati iman kita. Sehingga nikmat iman, Linda, nikmat Islam, Fani, itu bisa dirasakan ketika sehat. Jadi betul yang pertama itu Tuhan baru kusadar. Kamu mungkin kalau nyanyi, kamu baru sadar gitu, baru nyadar mau nikmat sehat itu sepenting itu, senikmat itu. Makanya ada kalau lirik selanjutnya, tak pandai aku bersyukur, kini kuharapkan cintamu. Itu namanya muhasabah. Kita menghisab diri sendiri bahwa kita itu tidak pandai untuk bersyukur. Yuk kita bersyukur. Nah, jadi teman-teman semuanya, nah dalam kata nikmat sehat itu kita harus bersyukur apa yang Allah anugerahkan kepada kita gitu ya. Nah, kemudian mengacu pada lirik tak pandai aku bersyukur kini kuharapkan cintamu. Nah, terdapat kata pandai. Nah, kenapa tidak langsung saja menggunakan kalimat tidak bersyukur gitu? Ya, mungkin di sini masih punya rasa iman yang ada. Kita sebagai setiap seorang mukmin, seorang muslim itu ada iman ya. Tak pandai itu berarti sebetulnya udah bersyukur. Hanya tidak pandai itu tidak cerdik, tidak piawai, ya tidak selalu bersyukur. Mungkin seperti itu. Jadi maka memakai istilahnya itu tak pandai. Nah, di sini kuharapkan cintamu karena bagaimanapun ini muhasabah cinta, semua itu kita akan serahkan hanya karena cinta Allah sih sebetulnya yang bisa kita harapkan. Tanpa cinta Allah kita itu
nggak ada apa-apanya juga. Kita udah dikasih mata untuk melihat, mulut untuk makan makanan yang enak, untuk berbicara. Makanya dalam surat Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Nikmat mana yang kamu dustakan? Karena kita itu udah banyak banget, tidak bisa menghitung. Jadi udahlah, aku harapkan cintamu saja ya Allah. Mungkin karena kita tak pandai dan lain sebagainya, tapi kalau Allah itu cinta, mahabbah, itu semuanya baik-baik saja. Nah itu dia ya, nikmat dari Allah yang sangat luar biasa, sangat berlimpah yang harus kita syukuri. Oke, mungkin ke next lirik ya teman-teman. Dan sini ada lirik kata-kata cinta terucap indah mengalir berzikir di kidung doaku gitu. Nah kata cinta di sini itu maksudnya cinta kepada makhluk atau bagaimana ya Pak? Oke. Ya, di sini berarti ref ya. Refrain itu berarti inti dari sebuah lagu. Refrain itu kata-kata cinta terucap indah mengalir berzikir di kidung doaku. Nah, ada ku di sana berarti itu makhluk. Makhluk kepada kholiknya. Ketika sudah tahu bahwa lemah diriku ini, tak pandai, makanya itu zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu zikir. Jadi kata-kata cinta kita sebagai makhluk kepada Allah itu dengan bertasbih, bertahmid gitu ya. Itu adalah caranya. Nah ini ada lirik yang bagus ini, sakit yang kurasa biar jadi penawar dosaku. Kalau kalian tidak tahu ya betapa kita sabar dalam sakit itu lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Sakit, sabar karena sakit. Dan di sini disebutkan sakit yang kurasa biar jadi penawar dosaku. Jadi sebetulnya orang-orang yang sakit kalau nyampe makomnya ini itu adalah penawar dosa. Kami itu sedang dihisab biar dosanya itu oleh panas itu jadi lebur, jadi bersabarlah dengan sakit itu jadi pelebur dosa. Di sini kan ada sakit yang kurasa seperti yang barusan Bapak jelasin ya. Nah penawar dosa di sini tuh kalau kitanya sakitnya tuh bener-bener ikhlas gitu, ngerasain sakit itu, atau kita mengeluh pun si dosa-dosa itu tuh tetap diampuni gitu Pak. Mengeluh zaman kamu ya milenial. Dalam Islam itu I have to tell the truth. Sebetulnya tidak boleh mengeluh, tidak boleh mengeluh. Walaupun tadi disebutkan al-insan itu ya, sesungguhnya manusia itu tempat berkeluh kesah, itu Al-Quran. Makanya dalam hal ini kita harus meminimalisir. Kamu tidak usah di status WA kamu lagi sakit, ya Allah atau apa, nggak usah, kamu bersabar saja. Karena ini jadi pelebur dosa. Dengan kamu mengeluh kayak gitu, tidak akan mengurangi rasa sakit kamu, malah mengurangi nanti keikhlasan kita dalam menjadi penawar dosa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita lanjut ke lirik berikutnya. Oke, dalam lirik selanjutnya ada lirik butir-butir cinta air mataku. Nah, di sini terdapat kata butir-butir ya. Nah, butir-butir di sini itu mengacu pada air mata atau bagaimana Pak? Nah, kemudian air mata di sini itu air mata yang seperti apa? Air mata kebahagiaankah atau air mata terharu karena apa? Betul Linda, di sini butir-butir cinta karena kita kalau sudah mahabbah cinta pada Allah itu kita tahu kita itu orang yang tidak bersyukur sebetulnya. Dan air mata, Fani, Linda harus diketahui itu adalah hal yang paling mahal yang kamu punya, cinta pada Allah. Hal paling mahal. Kalau kamu bisa meneteskan air mata, itu berarti kamu itu sudah betul-betul bisa mahabbah. Sebetulnya saya kalau nyanyi ini pernah beberapa kali ya sampai meneteskan air mata. Karena dengan nada ya, kalau dibaca referen kayak gini, butir-butir cinta air mataku. Tapi kalau kamu menyanyikan dengan step of the art, kamu tahu itu, kamu bisa meneteskan air mata. Jadi butir-butir cinta air mataku memang seperti itu ya, hal yang paling mahal. Kapanpun kamu seperti itu, kamu sedang ada cobaan, teteskanlah air mata. Allah itu sudah menciptakan kelenjar air mata di sini, Pan ya, Lin ya. Jadi itu harus digunakan, jangan juga dipendam di sini. Keluarkanlah dengan mahabbah cinta. Teringat semua yang kau beri untukku. Ya tadi ya Allah itu memberikan segalanya tanpa batas. Kita itu enak-enakan aja ya, mungkin tak pandai bersyukur. Lanjut. Baik, nah
sebelumnya saya mau tanya dulu nih teman-teman. Nah, ketika berbicara mengenai kenikmatan, nah tadi kan dijelaskan ya berupa kenikmatan, nikmat sehat. Nah, itu kan nikmat, kemudian nikmat berkedip. Nah, teman-teman, nikmat berkedip nikmat gak? Nikmat. Bayangin jika kita tidak berkedip akan seperti apa ya? Nah, jadi Kering. ya makan perih kan. Nah, jadi di sini Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya gitu. Nah, itu harus kita syukuri dan kita harus berbanyak bersyukur gitu. Betul, orang bisa habis puluhan juta, ratusan juta karena untuk bisa berkedip ya. Kedipnya satu bisa, kedipnya dua aja bisa. Ya, betul sekali. Ya. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman, kita sudah selesai ini udah selesai kan? Oh ternyata masih ada satu slide lagi ya teman-teman. Ya. Ya. Ini ada ampuni hilaf dan salah selama ini, ya ilahi muhasabah cintaku. Alhamdulillah. Ya muhasabah di sini itu kan introspeksi seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan juga. Mungkin makna muhasabah cinta secara dalam itu bagaimana ya Pak? Baik, ya di sini memang inti manusia itu harus ampuni khilaf dan salah selama ini itu istighfar ya. Manusia itu wajib istighfar itu sehari minimal 100 kali. 99 lah, 100 lah di 100 kali dibulatkan 100 kali ya. Ampuni khilaf dan salah, ya ilahi muhasabah cintaku. Jadi itu muhasabah itu menghisap diri sendiri bahwa dia makhluk, kita sebagai makhluk itu betul-betul menyerahkan diri pada Allah. Inilah cintaku yang bisa kuserahkan kepadamu. Walaupun kalian belum sampai makomnya ya, makom kalian masih remaja, cinta pada sesama itu masih gede lah sebetulnya, tapi nanti makomnya akan sampai. Suatu saat kalian udah nikah, punya anak, kalian cintanya itu akan bergeser. Sebetulnya pergeseran cinta itu akan menjadi alami dan kamu juga harus menyadari itu ya. Kamu jadi yang lagi bucin misalnya, laki-laki perempuan, nanti itu akan ada datang orang ketiga. Siapa orang ketiga, Van? Lin? Dia itu anak. Jadi kalau kamu misalnya saya mencintai Linda itu orang lain, Linda ke situ orang lain. Tapi kalau sudah ada anak itu jadi ada perpaduan kan. Nanti suatu saat Linda itu akan menipis cintanya ke saya karena anak itu pasti lebih cinta. Begitupun dengan laki-laki, kamu kan orang lain. Tapi kalau anak itu punya darah, itu cinta orang ketiga di antara dua. Nanti terbit. Ada anak kedua, jadi cintanya juga lebih kan kepada anak. Cinta ada anak ketiga dan seterusnya. Jadi sesama cinta sesama itu tetap akan terkikis dan makanya berakhir harus di muhasabah cinta, yaitu cinta pada Allah itu adalah akhir ending dari sebuah kehidupan. Begitu ya. Kalau yang ini beneran terakhir ya teman-teman, yang tadi itu prank. Ya, mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan dari teman-teman. Tidak apa-apa kalau Waktunya, tidak ada juga. itu waktunya udah habis. Iya. Udah tidak sabar ya untuk pulang teman-teman. Tenang saja ya, sebentar lagi kita akan pulang ya. Pulang. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, tadi kita sudah sama-sama mengulik makna dan redaksi dalam lirik lagu Muhasabah Cinta. Setelah kita kupas lebih dalam, ternyata sangat banyak sekali ya makna yang terkandung dalam lagu Muhasabah Cinta ini. Nah, dalam kita mengupas lagu ini, semoga dapat meningkatkan kemahabahan kita kepada Sang Khalik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada Pak Deddy Sulaiman sebagai narasumber kita, sudah membagi ilmu pengetahuannya gitu ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua gitu. Dan terima kasih juga kepada penonton setia kita. Dan tentunya talk show pada kesempatan ini sangat bermanfaat, tentunya sangat banyak benefit yang kita dapatkan ya tentunya. Oke, sebelum aku tutup nih, ada pantun dulu boleh nggak Pak? Boleh. Karena kan kita harus ada bilang cakep atau cantik. yang cakep. Ini pantunnya versi lagu gitu, boleh nggak? Boleh. Boleh.
pantunnya. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Asik. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Semuanya teman-teman dapat terima kasih juga. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kita. Saya Linda Yani. Dan saya Panilandari. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.